Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mulyani Tias Kartika Sari NIM A5 101802776. Hari ini saya akan mempraktikkan terapi bermain anak untuk sekolah dasar untuk memenuhi tugas layanan bimbingan konseling sekolah dasar dengan tema bullying. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Hanin. Ibu. Hanin, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, tadi habis belajar dengan siapa? Bu Nina, pelajaran matematika. Oke, bagaimana perasaan kamu? Takutkah kamu diminta untuk menemui Ibu hari ini? Tidak, Bu. Oke, tidak takut ya. Oke, Hanin, jadi gini, kemarin Ibu mendapatkan laporan dari Ibu Anita selaku wali kelas kamu. Katanya akhir-akhir ini kamu sering banget menyendiri di kelas. Benar begitu, Hanin? Iya, Bu, benar. Kok muka kamu terlihat pucat? Apakah kamu mengalami sebuah masalah yang serius? Tidak, Bu, hanya masalah kecil. Oke, jika tidak, bolehkah Ibu tahu kira-kira kamu kenapa kok bisa berperilaku seperti itu? Gimana ya, Bu? Saya bingung mau cerita. Hanin, kamu tidak perlu bingung dan tidak perlu khawatir. Kamu dapat bercerita pelan-pelan dan Ibu akan mendengarkannya. Kamu tidak perlu khawatir bercerita kepada Ibu karena Ibu pasti akan merahasiakannya apapun cerita kamu kepada orang lain. Jadi, dengan ini Ibu harap kamu bisa lebih tenang menceritakan apa masalah kamu kepada Ibu. Baik, Bu, tapi saya masih takut, Bu. Oke, kalau Ibu boleh tahu gambaran umumnya masalah kamu itu apa ya? Saya sering diejek sama teman-teman saya, Bu. Oh, jadi gitu. Oke, jika kamu belum mau menceritakan secara jelas kepada Ibu dan secara panjang lebar kepada Ibu, gimana kalau kita main sebuah permainan? Kamu mau? Iya, Bu, saya mau. Oke, jadi permainan ini bertujuan agar Ibu juga mengetahui apa yang kamu rasakan dan apa masalah yang kamu hadapi saat ini. Permainan ini cocok untuk anak usia SD seperti kamu. Namanya adalah terapi bermain imajinasi. Apakah kamu suka bermain imajinasi, Hanin? Iya, Bu, saya suka. Saat di rumah saya sering berandai-andai ingin menjadi pahlawan super atau ingin menjadi seorang dokter. Wah, keren ya. Berarti kamu sudah memahami konsep berimajinasi. Dan Ibu doakan semoga cita-cita kamu menjadi dokter akan tercapai di kemudian hari. Iya, Bu, amin. Oke, apakah kamu sudah siap memulai permainan ini? Iya, Bu. Jika kamu sudah siap, silahkan cari posisi duduk ternyaman menurut kamu dan kita akan mulai permainannya. Sekarang kita akan mulai dengan berandai-andai. Jika kamu bersedia, silahkan tutup mata kamu. Iya, Bu. Oke, kamu bisa menutup mata mulai dari sekarang. Bayangkan kita akan melalui perjalanan rahasia dengan sebuah misi rahasia. Bayangkan bahwa diri kamu adalah seorang siswa kelas 4 sekolah dasar yang datang ke sekolah. Kemudian kamu masuk ke dalam sebuah ruang kelas. Bayangkan bagaimana kondisi yang ada di dalam kelas tersebut dengan jelas. Sudah? Jika sudah, sekarang coba bayangkan ada teman siapa saja yang ada dalam kelas tersebut. Dan bayangkan juga apa yang sedang kamu dan mereka lakukan di dalam kelas tersebut. Jika sudah, bayangkan perasaan atau emosi yang tercurah dalam kelas tersebut. Sekali lagi, bayangkan secara lebih teliti apa yang ada dalam kelas tersebut dan ingatlah baik-baik. Jika sudah kamu membayangkan semua itu, kamu akan keluar dengan tenang dari kelas tersebut dan pulang. Namun sebelum itu, apakah kamu ingin mengungkapkan sebuah perasaan sebelum kamu keluar dari sekolah tersebut?
Bayangkan. Sekarang keluarlah dari imajinasi kamu dan sadarlah. Dalam hitungan ketiga kamu akan membuka mata. 1, 2, 3. Oke, bayangkan dan lihatlah apa yang ada di sekitar ruangan ini. Sudah? Oke, sekarang ibu akan memberikan secari kertas kepada kamu dan sebuah pulpen. Kemudian kamu dapat menggambar apa yang telah kamu imajinasikan tadi di kertas ini. Bisa dimengerti, Hani? Bisa, Bu. Oke, silahkan digambar. Iya, Bu. Ya. Oke, Hanin, apakah kamu sudah selesai untuk menggambarnya? Iya, Bu, sudah. Jika sudah, sekarang coba jelaskan pelan-pelan kepada ibu apa yang telah kamu gambar. Iya, Bu, jadi di sini adalah keadaan ruang kelas 4 sekolah saya. Waktu itu Bu Guru memberitahukan untuk memperingati Hari Pahlawan, kita harus memakai kostum pahlawan yang paling dekat dengan kita, yaitu orang tua. Sini Agnes memakai seragam guru milik ibunya. Di sini Sintami memakai seragam polisi milik ayahnya. Firman memakai baju insinyur dan saya memakai seragam hijau memakai seragam hijau milik ayah saya. Di sini saya menjadi bahan ejekan dan bercandaan oleh teman-teman dan kakak kelas karena mereka mengetahui bahwa pekerjaan ayah saya hanya tukang ojek, dan saya merasa jengkel dan sedih, Bu. Apalagi Firman tahu kalau ibu saya pemulung. Dia bukannya menolong, malah ikut mengejek saya untuk membersihkan dan mengambil sampah yang ada di dalam kelas. Oh, begitu ya, Ibu paham betul apa yang kamu rasakan saat ini. Coba, apakah ada lagi yang dapat kamu sampaikan kepada Ibu terkait perasaan kamu setelah kamu mendapatkan perlakuan dari teman-temanmu itu? Saya merasa sedih dan tertekan, Bu, karena sekarang teman-teman tidak mau berteman dengan saya karena saya kotor dan miskin. Oh, begitu ya, Nak. Ibu turut prihatin dengan segala tindakan yang dilakukan oleh teman kamu. Kalau Ibu boleh tahu sejak kapan kamu mendapatkan perilaku seperti ini dari teman-teman kamu? Belum lama sih, Bu. Yang jelas waktu Hari Pahlawan kemarin, karena sebelumnya teman-teman belum tahu pekerjaan orang tua saya apa, karena saya juga gak pernah diantar jemput. Oke, kemudian apakah tindakan-tindakan ini membawa dampak buruk dalam kegiatan belajar kamu? Yang jelas saya merasa sedih ketika sudah pergi ke sekolah, Bu, karena teman-teman tidak mau lagi berteman dengan saya. Dulu Agnes sama Sintami berteman sama saya, Bu, tapi gara-gara pekerjaan orang tua saya mereka menjauh dan membuat saya tidak fokus dan semangat untuk sekolah. Kamu tidak boleh begitu ya.
Kamu tidak boleh pantang menyerah dalam belajar dan mari kita cari penyelesaiannya bersama-sama. Tuh. Saya bingung Bu harus apa, karena saya jadi tidak semangat lagi ke sekolah. Oke, jadi apa yang membuat kamu malas dan tidak bersemangat untuk sekolah? Ya, salah satunya itu Bu, mereka selalu mengejek saya karena pekerjaan orang tua saya. Oke, jadi gitu ya. Berarti mereka senang ya ketika melihat kamu diolok-olok gitu ya. Iya Bu. Sekarang coba kamu ceritakan lebih jelas kepada ibu bagaimana perbuatan atau tindakan yang telah dilakukan oleh teman-temanmu kepada kamu tentang kasus ini. Ini Bu, misalnya nunjuk-nunjuk gitu, terus kamu anak pemulung, sana ambilin sampahnya, itu ada botol, dibawa pulang sana biar bermanfaat, bantuin orang tua kamu. Katanya anak tukang ojek kok nggak pernah diantar jemput, malah jalan kaki kayak gitu. Kayak gitu ya. Oke, ibu bisa memahami dan bagaimana yang kamu rasakan seperti saat ini. Kira-kira kalau ibu boleh tahu, apakah orang tua kamu mengetahui hal ini? Belum Bu, karena saya takut untuk bercerita. Oke, seharusnya kamu tidak perlu takut untuk bercerita kepada orang tua kamu, dan agar mereka juga mengerti apa yang sedang terjadi pada anaknya. Kenapa kok anaknya sering banget murung di sekolah, jadi tidak semangat bersekolah gitu. Iya Bu, emangnya apakah salah kalau pekerjaan orang tua aku pemulung dan tukang ojek? Kan mereka juga bisa memenuhi kebutuhanku dan aku juga mendapat kasih sayang. Sebenarnya semua pekerjaan itu tidak ada yang salah. Semua pekerjaan itu baik asalkan dilakukan secara halal. Jadi misalnya gini ya, guru, tanpa adanya guru nanti polisi, dokter dan lain sebagainya juga tidak bisa membaca dan menulis. Begitu juga dengan ayah dan ibu kamu. Tanpa adanya tukang ojek, nanti banyak orang yang akan datang terlambat ke kantornya karena kemacetan gitu. Kedua, ibu kamu yang sebagai pemulung itu juga membawa dampak yang baik. Misalnya tanpa adanya ibu, tanpa adanya pekerjaan tersebut, banyak sampah yang berserakan dan menimbulkan polusi gitu. Jadi ibu harap kamu juga dapat menerima ini dan tidak perlu merasa iri atau ingin membalas perbuatan dari teman-teman kamu. Dan dari kegiatan ini atau dari permasalahan ini, kamu tidak perlu takut karena nanti ibu juga akan mengambil tindakan dengan memanggil orang tua dari teman-teman kamu agar kejadian ini tidak semakin berulang atau tidak semakin lebar, dan orang tua dari mereka bisa memberikan pengarahan kepada anak-anaknya agar mereka menjadi jerah. Iya Bu. Iya Bu, saya berusaha untuk menerima dan memaafkan mereka. Mungkin mereka hanya ingin bercanda saja Bu. Oke, kamu sangat cerdas. Jadi sebagai makhluk ciptaan Allah, kita harus saling memaafkan dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Begitu. Jadi sudah jelas ya Hanin? Iya Bu, sudah. Oke, dari pembicaraan yang telah kita lakukan hari ini, Ibu akan menarik beberapa simpulan sementara. Jadi nanti Ibu akan membacakannya dan semisal ada yang salah tolong dikoreksi dulu ya. Yang pertama, tadi Hanin mendapatkan tindakan pembulian berupa diejek oleh teman dan kakak kelas, bukan begitu? Ya, yang kedua, Hanin jadi dijauhi teman-teman setelah mengetahui pekerjaan dari orang tua Hanin. Yang ketiga, Hanin tidak bisa membalas dari perbuatan teman-teman itu karena tidak memiliki nyali yang lebih besar. Yang keempat, perbuatan ini telah mengganggu Hanin dalam menjalani sekolah dan belajar, bukan begitu? Iya Bu. Sekarang
Bagaimana perasaan kamu? Apakah kamu sedikit lega karena kamu telah menceritakan permasalahan ini kepada ibu? Iya Bu, saya sangat lega. Oke, alhamdulillah jika begitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Bu. Terima kasih banyak Ibu atas masukan dan waktunya sudah mendengarkan cerita saya. Bentar lagi pergantian jam, saya izin pamit ya Bu. Oke, terima kasih sudah datang ke sini ya, Nin. Selamat melanjutkan pelajarannya kembali. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Demikianlah praktik terapi bermain untuk anak sekolah dasar. Maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.